Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Putri Rahmawati dengan 3 digit yang terakhir 265 dari kelas PM 23I. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang elips. Kemarin kan kita sudah belajar tentang persamaan umum elips. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persamaan garis semu elips. Yang pertama yaitu persamaan garis semu elips jika diketahui gradiennya. Nah, di sini misalkan persamaan garis dengan gradien M itu adalah Y sama dengan MX plus P. Dan persamaan elipsnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini adalah persamaan elips yang berpusat di titik 0,6. Nah, dengan persamaan garis yang sudah kita dapatkan tadi, Y sama dengan misalkan tadi Y sama dengan MX plus P, itu kita bisa substitusikan ke dalam persamaan elips dengan mensubstitusikan Y ke Y kuadrat pada elips. Nah, sehingga jadi X kuadrat per A kuadrat plus MX plus P dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita samakan penyebutnya dan pindahkan ruas ke kanan sehingga jadi B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat dikalikan MX plus P dikuadratkan sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kita bisa kuadratkan MX plus P nya. Jadinya B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus 2MXP plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu yang mengandung X kuadrat kita jadikan 1, yaitu B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2A kuadrat MPX ditambah A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1 dengan variabel X, persamaan kuadrat variabel X. Nah, karena garis akan menyinggung elips, maka titik potongnya itu harus berimpit. Nah, hal itu terjadi itu jika diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, diskriminan kan B kuadrat min 4AC. Setelah kita dapatkan persamaan tadi, persamaan kuadrat variabel X, kita bisa tentukan A, B, dan C-nya. Lalu kita bisa juga tentukan D-nya. D adalah B kuadrat min 4AC. Dengan B itu adalah 2A kuadrat MP, lalu A itu adalah B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, C-nya adalah A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Sehingga bisa diperoleh D-nya itu sama dengan 2A kuadrat MP dikuadratkan min 4 dikalikan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikalikan A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Karena, kenapa disama dengan 0? Karena kita garis itu akan menyinggung elips, maka titik potongnya itu harus berimpit. Jadi diskriminannya sama dengan 0. Lalu kita operasikan 2A kuadrat MP dikuadratkan itu jadinya 4A pangkat 4 M kuadrat P pangkat 2 min 4B kuadrat A kuadrat P kuadrat plus 4B pangkat 4 A kuadrat min 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat plus 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita bisa peroleh P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Lalu kita bisa peroleh P-nya yaitu plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, tadi kan persamaan garisnya kan MX Y sama dengan MX plus P. Jadi kita bisa tentukan persamaan garis singgung elips yang persamaan elipsnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis dengan gradien M itu persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus minus akar
B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, bagaimana untuk yang elips yang berpusat di P alfa, beta? Maka persamaan garis singgungnya yang melalui gradien M adalah, dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikalikan X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Misalkan titik singgung elips itu berada di titik P, T, yaitu X1, Y1. Dan misalkan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yang mana elips ini adalah elips yang berpusat di titik 0,0 dan ada titik P yaitu X2, Y2 merupakan satu titik pada elips. Nah, kalau diketahui titik P itu satu titik pada elips, maka berlaku kalau X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya dan dipindahkan ruas sehingga didapatkan B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini sebagai persamaan 2. Persamaan 1. Nah, karena titik T tadi pada elips juga, jadi maka berlaku sama. Disubstitusikan pada persamaan elipsnya. X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau kita bisa samakan penyebutnya dan pindahkan ruas sehingga didapatkan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, melihat dari persamaan 2 dan 3, ini kan sama-sama dengan A kuadrat B kuadrat kan. Jadi A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat ini sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Lalu kita bisa keluarkan B dan A-nya di kedua ruas, yaitu sehingga min B kuadrat dikalikan X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat kalikan Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. X1 kuadrat min X2 kuadrat ini kan dijabarkan bisa seperti ini, dan Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dijabarkan seperti ini. Nah, lalu dibuat bentuk seperti ini, yaitu min B kuadrat dikalikan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini sebagai persamaan 4. Nah, tadi kan ada titik P, ada titik T, yang mana kalau ada dua titik, kita bisa cari persamaan garisnya dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu kita buat bentuk seperti ini, karena kita mau membuat agar muncul bentuk yang ini, Y1 min Y2 per X1 min X2. Karena tadi di persamaan 4 kita sudah peroleh bentuk yang seperti ini juga. Lalu dari persamaan 4 dan 5, dengan kita mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 5, itu diperoleh Y min Y1 sama dengan min B kuadrat kalikan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan Y1 plus Y2 itu dikalikan X min X1. Ini sebagai persamaan 6. Nah, jika P itu mendekati titik P mendekati titik T, nah kan lama-lama kan titik P itu berimpit dengan titik T, sehingga akibatnya X2 itu sama dengan X1 dan juga Y2 itu sama dengan Y1, sehingga didapatkan dari persamaan 6 didapatkan kalau Y min Y1 sama dengan min B kuadrat, karena X1 ini sama dengan X2, jadinya 2X1 per A kuadrat
Y1 ini juga sama dengan Y2, sehingga didapatkan 2Y2, Y2Y1 dikalikan dengan X min X1. Lalu kita ini pindahkan ke sini, ke ruas Y, sehingga Y min Y1 dikalikan A kuadrat kali 2, kalikan Y1 sama dengan min B kuadrat X1 kalikan X min X1. Nah, sehingga bisa didapatkan X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat tambah Y1 kuadrat per B kuadrat sebagai persamaan 7. Nah, tadi kan persamaan L ini kan seperti persamaan elips ya. X kuadrat per A kuadrat kan sama dengan 1. Ini berdasarkan ini. Sekarang titik T pada elips ini berlaku ini, 1. Nah, kita bisa substitusikan ke persamaan yang telah kita dapatkan tadi. Karena persamaan 7 kan mengandung ini, jadi kita bisa ganti persamaan 7 menjadi X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat ini sama dengan 1. Sehingga bisa kita dapatkan persamaan garis singgung elips yang berpusat di titik 0,0 dengan titik singgung T X1, Y1 adalah seperti ini. X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, bagaimana jika untuk elips yang berpusat di titik alfa, beta? Maka persamaannya adalah X min X1 min alfa dikalikan X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta dikalikan Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Ada garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips dengan persamaan X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada 2 titik. Nah, carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Elips X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 ini adalah elips yang berpusat di titik 0,0 kalau kita lihat di GeoGebra. Makanya kita ubah bentuk persamaan elips ini itu ke dalam bentuk persamaan elips yang berpusat di titik 0,0 sehingga bentuknya itu jadi X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, kita bisa cari koordinat titik potong garis dengan elips itu dengan mensubstitusikan garis Y ke persamaan elipsnya. Jadinya X kuadrat plus 4 dikalikan X akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Didapatkan X kuadrat plus 24 X kuadrat sama dengan 16. Didapatkan 25 X kuadrat sama dengan 16. Kita dapatkan X kuadrat sama dengan 16 per 25. Sehingga X-nya kita dapatkan plus minus 4 per 5. Y-nya kan tadi sama dengan X akar 6. Lalu kita bisa dapatkan Y-nya dengan mensubstitusikan X yang sudah kita dapatkan tadi. Plus minus akar plus minus 4 per 5. Sehingga Y-nya itu 4 per 5 akar 6 dan min 4 per 5 akar 6. Jadi titik potong antara garis dan elips adalah di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 dan di titik min 4 per 5, min 4 per 5 akar 6. Lalu persamaan garis singgungnya bisa kita cari. Yang pertama di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 adalah kita substitusikan titik ini ke rumus persamaan garis singgung yang melalui satu titik potongnya. Itu 4
4/5x per 16 tambah 4/5 akar 6y per 4 sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya dan kalikan silang. Didapatkan 4/5 dikalikan x plus 4 akar 6y sama dengan 16. Lalu kedua ruas dikalikan 5/4 didapatkan x plus 4 akar 6y sama dengan 16 dikalikan 5/4. Didapatkan x plus 4 akar 6y sama dengan 20. Lalu untuk persamaan garis singgung yang di titik min 4/5, min 4/5 akar 6 dengan cara yang sama dimasukkan ke rumus persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya adalah min 4/5x per 16 min 4/5 akar 6y per 4 sama dengan 1. Sama kedua ruas disamakan penyebutnya dan dikalikan silang sehingga didapatkan hasilnya itu x plus 4 akar 6y sama dengan min 12. Min 20. Ini seharusnya min 20. Sekian belajar tentang persamaan garis singgung elips. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.